Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih ditemani oleh Kak Agnes ya, seorang psikolog klinis, dan kita akan masih berbicara soal topik kita hari ini, yaitu tentang sendiri, kesepian, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya, terutama di masa pandemi COVID-19. Oke, Kak Agnes, tadi di awal kita udah bahas secara umum ya, kesepian itu seperti apa, kemudian ternyata sendiri dan kesepian itu tidak selalu bersama begitu ya. Bisa jadi kalau kita sendiri belum tentu kesepian, atau sebaliknya kalau kita rame-rame siapa tahu kita kesepian begitu. Dan tadi juga terakhir kita bahas soal ternyata ada beberapa individu yang kadang tidak sadar atau kurang aware kalau ternyata dirinya itu mengalami kesepian gitu, dan ternyata berdampak untuk beberapa gejala psikologis lain yang mungkin lebih parah. Untuk itu mungkin kita sharing Kak soal ciri-cirinya nih, sebenarnya ciri-ciri kesepian yang paling sering kita rasakan gitu, yang kadang kita nggak sadar. Itu apa saja sih Kak? Ciri-ciri kalau kita sebenarnya udah kesepian nih. Nah, balik lagi karena tadi dijelaskan di awal bahwa kesepian itu adalah sebuah pikiran yang akhirnya kita rasakan nih. Berarti kan ciri-cirinya ada di pikiran itu. Saat kita sudah memikirkan bahwa, oh kayaknya aku nggak nyambung ya sama orang-orang di sekitarku. Kayaknya aku nggak punya dukungan ya dari orang-orang di sekitarku. Saat aku mengalami sesuatu, kok kayaknya nggak ada yang bantu aku ya. Lalu saat misalnya nih, aku mau pergi kemana, kok kayaknya nggak ada yang mau nemenin aku ya. Nah ini udah mulai baper. Udah mulai baper nih yang udah nonton. mulai baper. Kok aku banget gitu. Atau saat misalnya kita udah mulai berpikir bahwa kayaknya aku kurang deh punya teman. Kayaknya orang lain lebih punya teman lebih banyak nih daripada aku. Nah kalau udah mulai muncul nih pikiran-pikiran seperti itu, nah itu sangat besar kemungkinan bahwa kita sedang mengalami yang namanya kesepian itu. Kayak merasa kayaknya nggak ada yang bisa aku percaya gitu juga bisa. Iya benar, nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada yang bisa dukung kita, lalu nggak ada yang merasa nyaman untuk diajak ngobrol. Nah semua itu adalah tanda-tanda kesepian itu. Tanda-tanda awal kesepian itu. Benar. Sebenarnya kalau kesepian ini bahaya nggak sih Kak Agnes? Ini pertanyaan yang sebenarnya itu yang ingin kita tahu ya. Bahaya nggak sih kalau kita sering kesepian gitu? Mungkin kalau 1-2 kali dirasakan itu sangat wajar ya. Balik lagi karena manusia kan nggak bisa selalu memenuhi interaksi sosial yang dia pengen. Kayak gitu. Nggak bisa setiap hari harus ketemu orang, nggak bisa setiap hari harus ngobrol sama temennya. Kayak gitu. Jadi 1-2 kali dirasakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terus-menerus dirasakan dalam jangka waktu yang lama, itu kan besar sekali peluangnya memicu gangguan yang namanya depresi. Seperti itu. Yang akhirnya dia nggak pengen keluar rumah, akhirnya ngerasa bahwa udahlah aku di rumah aja cukup, aku nggak perlu ketemu orang lain, aku nggak perlu berinteraksi sama orang lain. Atau sampai berpikir bahwa oh aku nggak berharga nih sebenarnya, nggak ada tujuannya aku hidup. Nah semua itu kan akibat dari kita menarik diri nih dari lingkungan. Semakin kita kesepian, semakin kita nggak pengen ketemu orang lain, semakin kita nggak percaya sama orang lain. Nah itu dekat banget dengan gangguan depresi nantinya. Gitu. Ya apalagi kalau tidak segera ditangani begitu ya. Tepat. Tidak segera mencari bantuan, mungkin curhat atau yang ke profesional gitu. Benar. Jadi ya jangan sampai yang seperti itu terjadi ya Kak. Tapi kalau kita lihat lagi nih Kak, kan ada anak-anak, dewasa, remaja, bahkan sampai lansia. Sebenarnya siapa sih yang paling berpotensi merasakan ini? Yang paling sering gitu? Atau sebenarnya sama aja? Atau gimana ini kalau di psikologi sendiri? Kalau kita bicara teorinya dari awal sampai akhir, dari anak-anak sampai ke lansia sangat mungkin mengalami yang namanya kesepian. Tapi dari riset-riset terkini ternyata yang peluangnya paling besar mengalami kesepian adalah remaja, orang-orang muda. Karena apa? Kalau di orang-orang muda, kalau kita bicara tugas perkembangannya di usia-usia itu apa sih sebenarnya yang harusnya mereka lakukan? Salah satunya kan menambah relasi. Menambah teman, menambah relasi di sekitar kita, mencari dukungan sosial, mencari pasangan. Nah, saat itu semua tidak terpenuhi, besar sekali kemungkinan mereka akan mengalami yang namanya kesepian itu. Berarti penyebabnya banyak ya Kak ya? Banyak banget pemicunya. Berarti tidak menutup kemungkinan
anak kecil nggak mungkin kesepian, enggak. atau remaja kayaknya nggak mungkin kesepian karena lingkungannya rame atau sering keluar, berarti tidak terpaut dengan itu ya Kak ya? Enggak, tidak terpaut langsung. Bahkan anak kecil pun bisa mengalami yang namanya kesepian. Saat misalnya nih ada anak dia pulang dari sekolah terus dia cerita, kok kayaknya temenku gampang banget sih Bu untuk berinteraksi nih dengan teman-temannya, aku kok susah ya, aku kok nggak punya temen. Nah di saat itulah anak itu mengalami yang namanya kesepian itu. Dan orang tua harus peka dengan itu ya Kak ya? Iya, benar banget. Kok aku nggak diajak mah gitu mungkin. Iya, benar-benar. Harus bisa melihat tanda-tandanya kapan sih anak kita kesepian, kapan dia cuman mau ngeluh nih tentang teman-temannya kayak gitu. Kapan dia benar-benar ngerasa nggak nyaman dengan hal itu, kapan dia sebenarnya cuma mau curhat aja kayak gitu. Nah itu harus bisa dibedakan agar kita tahu kapan bisa membantu si anak ini untuk keluar dari kesepiannya itu. Kemudian kalau untuk tipe kepribadian nih, yang sekarang juga lagi banyak dibahas di sosial media ya, benar-benar. Introvert atau extrovert, itu gimana Kak? Apakah yang introvert lebih mungkin mengalami kesepian atau sebenarnya sama aja? Extrovert juga bisa. Itu kalau dari psikolog gimana nih Kak? Aku pernah baca satu penelitian. Dia bicara tentang apa sih bedanya kepribadian extrovert dan introvert dengan peluang mereka menghadapi yang namanya kesepian itu. Kalau secara logika, orang-orang ekstrovert kan orang-orang yang mudah bergaul nih, yang rame, gitu ya. yang istilahnya bisa dapat energi dari orang lain gitu kan. Sebaliknya introvert kan dia yang penyendiri, yang lebih suka untuk berproses sendiri. Nah, orang-orang yang ekstrovert justru yang lebih gampang untuk merasakan kesepian itu. Karena apa? Akhirnya dia punya banyak pembanding. Dia lihat teman-temannya yang lain, dia ngelihat lingkungan sosialnya. Oh ternyata orang-orang ini punya circle yang bagus juga nih. Ternyata aku kurang nih dari mereka. Sebaliknya orang-orang yang introvert karena mereka udah nyaman sendiri, balik lagi tadi sendiri dan kesepian kan beda. Kan? Karena mereka sudah nyaman sendiri, mereka tidak punya ekspektasi yang tinggi terkait dengan relasi sosialnya, maka mereka akan lebih aman nih untuk berada di rumah dalam situasi sendiri karena akhirnya mereka tidak gampang mengalami yang namanya kesepian itu. Berarti nggak selalu seperti yang kita bayangkan pada umumnya. Kalau yang sendiri, ini menariknya ya. Iya, ternyata itu fakta terbarunya gitu ya Kak ya. Mungkin karena yang introvert dia lebih paham dengan dirinya, tahu apa yang harus dia lakukan kalau sendiri. Benar. Berbeda dengan si extrovert yang kalau tiba-tiba dihadapkan dengan yang sendiri mungkin belum tentu, tapi mungkin beberapa ada yang bisa ya Kak ya? Bisa. Tapi bisa jadi. Ada yang enggak juga. Kalau kita ngomong-ngomong soal pandemi sekarang kan kurang lebih begitu ya Kak ya? Benar. Kalau di sebelum pandemi COVID-19 kita masih gampang untuk berinteraksi begitu, tidak ada batasan, dan sekarang serba terbatas gitu. Itu juga mempengaruhi tingkat kesepian individu ya Kak ya? Pastinya. Saat pandemi ini kan kita ditempatkan dalam posisi yang kita harus menjaga jarak dengan orang. Tidak boleh lagi berinteraksi seperti dulu. Tidak boleh lagi ketemu dengan mudahnya kayak gitu. Karena kan risiko penularannya jauh lebih besar seperti itu. Nah, itu membuat kita akhirnya kan belajar untuk membangun relasi dengan cara yang berbeda. Entah itu dengan online, entah itu dengan ya udahlah akhirnya ketemu teman sekali-sekali aja, nggak usah terlalu sering, misalnya seperti itu. Nah, tapi beberapa orang yang tidak terbiasa mungkin akhirnya mengalami kesepian itu. Banyak kasus-kasus kesepian ditemukan selama pandemi ini. Kayak gitu. Terutama untuk orang-orang yang terbiasa beraktivitas di luar, bekerja di luar, lalu tiba-tiba harus dipaksa nih untuk bekerja dari dalam rumah. Atau tidak lagi berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu sangat mungkin mereka mengalami yang namanya kesepian itu. Berbeda nggak sih Kak kesepian kita, kan mungkin dulu sebelum pandemi juga kita pasti ada perasaan kesepian. Berbeda ya juga ya Kak ya polanya ketika sekarang nih di masa pandemi. Mungkin yang berbeda nantinya adalah strateginya. Benar-benar. Polanya tetap sama, bahwa saat kita mengevaluasi diri lalu kita ngerasa bahwa kayaknya tidak seperti yang aku harapkan ya interaksiku dengan orang lain. Sama-sama mengalami kesepian, baik itu di sebelum masa pandemi maupun di masa pandemi ini. Ciri-cirinya sama. Tapi nanti saat kita bicara strateginya tentu berbeda. Karena yang dulu masih bisa nih, dia akhirnya berusaha membuka diri dengan orang lain, masih bisa untuk berinteraksi, lalu keluar dari kesepiannya. Tapi kalau yang sekarang kan kita tidak bisa
cepat untuk berinteraksi. Kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan orang lain, sehingga itu yang harus dilihat nanti bagaimana ya caranya, strateginya supaya kita bisa keluar dari kesepian ini. Oke, ya benar ya, strateginya ternyata ya. Karena sekarang kan terbatas juga. Benar. Kemudian tidak semudah dulu kita bertemu dengan orang. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang apa-apa online gitu kayak. Kita ya bisa bilang dengan gadget gitu. Itu salah satu alat komunikasi kita saat ini. Itu juga berpengaruh nggak Kak dengan kesepian? Meskipun kita sering teleponan, tapi berbeda nggak kualitasnya kalau kita dengan ketemu, Kak Agnes? Oke, kualitasnya pasti berbeda. Nah, tapi balik lagi saat kita berada dalam masa pandemi, tentu ekspektasi kita tidak akan sebesar yang dulu. Oh iya, benar-benar. Kalau dulu kita mungkin ekspektasi nih ketemu teman satu geng itu minimal 1 minggu 3 kali gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin kita nggak ada ekspektasi itu sama sekali. Bahkan mungkin oh ya udahlah teleponan sekali seminggu aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah dengan menurunnya ekspektasi kita akan bisa lebih mengurangi peluang kita mengalami yang namanya kesepian itu. Oh kembali ke ekspektasi. Benar. Balik ke pikiran lagi pikiran ya. Lagi, benar. Oke, pikiran lagi. Berarti sebenarnya sudah kita bahas di awal nih tidak bisa kita strict begitu. Oh ini yang gampang stres atau yang gampang kesepian ini atau yang gampang merasakan kesepian itu yang extrovert enggak. Ternyata semuanya bisa mengalami itu ya. Bisa banget. Dan masih wajar begitu wajar. Kayak. Kalau misalkan Kakak sendiri selama pandemi ini ada kasus kesepian yang terjadi di masyarakat Kak? Banyak. Dibandingkan dengan saat pandemi? Dibandingkan sebelum pandemi ya berarti ya. Kalau misalnya dulu orang-orang lebih berfokus pada gangguannya dia yang lain, entah itu stres kerja, masalah rumah tangga. Tapi karena sekarang pandemi, masalah-masalah itu tetap ada, tapi ada tambahan nih. Ada tambahannya adalah karena di rumah tangga misalnya nih banyak timbul konflik. Akhirnya mereka mulai ngerasa nggak ada yang mengerti diri mereka. Akhirnya banyak mengalami yang namanya kesepian itu. Di rumah tangga dan dia merasa rasanya tidak ada yang paham dengan kita. Berarti ternyata keluarga juga berperan dalam kesepian ini. Mungkin kita akan bahas soal keluarga Kak ya. Boleh. Tapi setelah yang satu ini. Dan saudara, kita masih akan membahas soal topik kita hari ini ya, yaitu tentang sendiri, kesepian, dan bagaimana cara mengatasinya, terutama di tengah pandemi COVID-19. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bisa Pembali Pagi Ruang Psikologi.